dari apa yang disampaikan Zulkifli Ali ini, karena pertama dia sudah menutup orang untuk sampai kepada Al-Mahdi yang sesungguhnya. Yang kedua, dia sudah membuat fitnah kepada kita bahwa kita hanya berdasarkan mimpi. Dia mengklaim berdasarkan hujah. Nah, dua hal inilah yang membuat kita harus menjawab. Dan ternyata justru dia dalam posisi lemah ketika dua kajian tadi sebelumnya, ya, sudah jelas sekali Zulkifli Ali ini walaupun dia bergelar doktor di bidang keagamaan, tapi ternyata sangat lemah. Ya. Justru kita jauh lebih kuat hujahnya, plus kita diberi petunjuk dalam bentuk mubasyirat. Padahal saya bukanlah sarjana Islam, saya bodoh dalam bidang agama, tapi alhamdulillah orang bodoh ini bisa membalikan keadaan, justru dia yang sangat lemah dalam berhujah. Baik, pertemuan ketiga ini saya buktikan lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Zulkifli Ali ini setengah halu, bukan lemah lagi. Pada pagi ini saya akan sampaikan halu pendapatnya Zulkifli Ali. Dibuktikan dengan dalil. Okay. Dan untuk semacam memahami lagi teman-teman, karena memang banyak komentar yang japri ke saya, mereka khawatir Kang Diki sekarang ini sudah mulai keras, ya, sudah mulai tajam bicaranya dan bisa jadi banyak menyakitkan hati orang. Nah, saya ulangi lagi, pertama saya ingin mencerminkan kemarahan Allah saat ini, baik dalam bentuk hadis, dalam bentuk mubasyirat, di mana keadaan saat ini Allah sudah mulai menurunkan azab kepada kita. Dan hampir tidak pernah terasa oleh orang lain yang tidak mengetahui mubasyirat. Begitu seringnya gempa-gempa yang terjadi di berbagai belahan dunia, musibah-musibah alam yang terjadi dianggap bencana biasa. Padahal sesungguhnya jika seseorang memegang teguh agamanya, orang beriman, apalagi orang mukmin, paham bahwa ini adalah karena salah satu azab Allah. Diperkuat dengan mubasyirat yang ada, ya, informasi langsung yang kita terima dari Allah melalui mimpi orang-orang beriman. Dialami oleh banyak orang, saya saja sudah menerima puluhan mubasyirat dari teman-teman bahwa memang ini sudah turun azab-azab Allah, ya. Makanya saya keras sekarang, tegas. Karena ini sudah super darurat. Saya katakan Aba Awas dipertuhankan. Aba Awas mempertuhankan diri. Dan kalau dia tidak menyadari pada saat Dajjal muncul, maka dia jadi salah satu tokoh Dajjal. Tokoh pengikut Dajjal. Tegas saja saya. Karena apa? Karena ini sudah sangat darurat. Ya. Kemarahan saya ingin, bukan berarti Allah menurunkan kepada saya seolah harus marah, bukan. Ini inisiatif saya. Saya ingin mencerminkan bahwa Allah sekarang ini dalam keadaan marah. Ya. Demikian juga dengan tokoh-tokoh agama lain. Ya. Baik para habib maupun kiai dan sebagainya. Jika mereka tidak sadar, sampai dengan nanti Dajjal muncul, bahwa mereka selama ini banyak menyesatkan umat dalam konteks kesyirikan, maka mereka pun ada kemungkinan besar akan menjadi tokoh pengikut Dajjal. Ya. Demikian juga dengan ustadz-ustadz akhir zaman. Kami melihat bahwa berbagai pernyataannya yang kami kumpulkan semua, ternyata mereka justru menjadi tokoh utama untuk menghalang-halangi orang mengenal Al-Mahdi yang sesungguhnya. Baik, itu jawaban kepada teman-teman yang merasa khawatir. Karena banyak masa khawatir itu gini, keselamatan saya gitu ya. Kang, aduh, Akang berani sekali nih gitu. Belum pernah ada yang berani seperti Akang ini nunjuk hidung langsung. Ustadz-ustadz lain tidak nunjuk hidung. Biasanya tidak nyebut nama ya. Hanya klasifikasinya saja. Tapi Kang Diki ini sudah nunjuk hidung. Ya,
saya menghargai kekhawatiran teman-teman, tapi insya Allah, bismillah, memang saat ini bara api harus saya pegang gitu ya, untuk menegakkan din ini. Baik, pada pertemuan ketiga membahas khusus Ustadz Dr. Zulkifli Ali ini, saya akan buktikan lagi bahwa dia tuh halu, termasuk ini mewakili ustaz-ustaz dari zaman. Kita perhatikan, pembicaraan Ustadz Zulkifli Ali adalah sama dengan ustaz-ustaz yang lain, termasuk Dr. Hasim, Razi Hasim, hampir sama, bahwa Al-Mahdi itu munculnya mendadak ketika terjadi tawaf. Padahal hadis yang ada, kita lihat ya. Kita ambil dari hadis riwayat Imam Abu Daud 3737. Ya. Yang isinya saya singkat ya, pertengahannya saja. Lantas beberapa orang dari penduduk Mekah mendatanginya. Mereka memaksanya keluar, ya. Baik dari rumahnya, bisa jadi keluar dari persembunyiannya, meskipun ia tidak menginginkannya. Jadi artinya, kita bantah satu ini ya, dengan hadis ini. Loh, berarti orang sudah mengenali Al-Mahdi bukan ditawaf, betul tidak? Nah ini, saya ulangi, lantas beberapa orang dari penduduk Mekah mendatanginya, memaksa keluar dari persembunyiannya, baik rumah maupun persembunyian, keluar gitu ya, meskipun ia tidak menginginkannya. Berarti ini satu isyarat, bukan dalam keadaan tawaf. Masa tawaf sembunyi? Tawaf itu apa coba? Menjadi sahnya tawaf. Sembunyi di rumah apa? Harus keliling Ka'bah. Keliling Ka'bah. Maka ini begitu jelas sekali. Nanti ada hadis berikutnya lebih diperjelas lagi. Jadi dari sini saja sudah menunjukkan Al-Mahdi diketahui bukan pada saat tawaf, pada saat bersembunyi. Baik. Orang-orang itu kemudian membayatnya pada satu tempat di antara rukun ya, dan makom. Begitu bunyi hadisnya. Jadi jelas saya bantah dengan satu pernyataan ini. Jadi selama ini ustadz-ustadz yang mengatakan semua mendadak ketika terjadi tawaf, itu halunisasi berdasarkan penafsiran mereka. Ya. Jelas sekali. Logika kedua, tidak rasional pendapat itu. Ayo dong, berpikir cerdas sedikit lah, ya. Saya yang orang bodoh bidang agama mengajak dokter-dokter ini di hadapan saya ini, anggap sini ada dokter Al-Rajid, dokter semua nih, hampir dokter semua. Ayolah, pinter dikit. Coba logikanya. Masa jutaan orang, ya, yang hidungnya mancung mungkin ada 100 juta, ngumpul di situ lagi tawaf, yang juga mungkin, bagaimana mungkin mengenali Al-Mahdi, jidatnya lebar. Orang digundulin semua kan? Nah, jadi bagaimana ini logikanya tidak masuk akal dari desak-desakan orang mencari-cari, bayangin. Nggak rasional ini, ya. Jauh dari rasional. Mohon maaflah Ustadz, belajar lagi lah. Agama Islam itu agama akal. Agama yang bisa tidak semua memang yang gaib-gaib tidak. Tetapi hampir semua masalah keislaman itu masih sangat rasional, ya. Itu bantahan saya kedua. Yang ketiga, nah ini, hampir semua ustadz ngotot nih, bahwa Al-Mahdi itu orang Madinah, penduduk Madinah. Al-Mahdi itu dianggap menggiring opini orang Arab. Artinya orang Arab kan, opininya ke sana. Padahal tidak ada satupun hadis yang menjelaskan asal-usul Al-Mahdi. Silahkan cari hadis yang mengatakan dari negara mana.
yang ada kisi-kisi dari arah timur, dari sebelah Khurasan atau dari Khurasan itu kan banyak Khurasan itu. Ya, bayangin pada zaman Nabi ketika Nabi mengucapkan Khurasan itu sama dengan Asia Selatan, mungkin lebih. Waduh, ada puluhan negara itu. Tapi tidak disebutkan negara Pakistan, negara Indonesia, atau apapun. Jika ada teman-teman yang bisa menemukan hadis, menyampaikan dari mana asalnya, jelas asalnya dari kota Lahore, misalnya, dari kota Madinah lahirnya, maka saya siapkan hadiah berupa mobil. Silahkan cari. Ya. Nanti chat nomor handphone saya yang bisa menemukan hadis ini. Jadi tidak ada ya hadis yang mengatakan menyebutkan nama, tempat. Yang berikutnya. Nah, justru lanjutan dari hadis Imam Abu Dawud 3737 tadi, saya teruskan. Akan terjadi perselisihan saat matinya khalifah, seorang khalifah. Lalu seorang laki-laki, Al-Mahdi maksudnya, akan keluar dari Madinah, pergi menuju Mekah. Ustaz-ustaz mohon maaf, silahkan teks ulang lagi, baca lagi. Kalimatnya saya sudah tanya ke ahli tata bahasa, ya. Beliau Ustadz yang penghafal hadis. Beliau juga dari Timur Tengah pendidikannya, ya. Saya tanya, Ustadz, ini artinya nih akan keluar atau penduduk atau lahir di Madinah? Arsitek bahasanya. Karena saya ini orang bodoh, bukan penduduk lulusan pondok pesantren. Beliau dengan tegas mengatakan artinya akan keluar dari Madinah. Yang benar teksnya keluar. Silakan, Dr. Araji kan Anda mengakui orang yang hebat, berilmu, ya. Nah, kemudian juga lain yang lainnya, silakan saja. Diulang untuk membaca tafsir arti kalimat tadi. Jadi yang sebenarnya akan terjadi perselisihan saat matinya khalifah. Lalu seorang laki-laki Al-Mahdi akan keluar dari Madinah. Keluar dari Madinah. Pergi menuju Mekah. Maka dari inti kutipan ini hadis ini, Imam Mahdi itu hanya keluar dari Madinah. Bukan berasal dari Madinah. Nah ini kalau ada ustadz yang mengatakan berasal dari Madinah atau lahir di Madinah, ini penipuan namanya, ya. Pembajakan arti yang sesungguhnya. Dan ini alhamdulillah cocok dengan mubasyirat yang diterima oleh Muhammad Qasim dari Allah langsung, ya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, Qasim, sudah waktunya karena engkau berhasil membangun Islam di Pakistan, segera mengunjungi aku, silaturahim kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya memang Al-Mahdi nanti akan ke Madinah dalam waktu beberapa saat. Begitu. Kalau muncul, Dajjal pun muncul banyak, berkali-kali. Muncul di Khurasan, muncul ini, muncul di arah timur. Banyak itu. Jadi muncul itu bukan berarti pertama kali lahir. Seperti halnya yang kita sampaikan tentang usia Al-Mahdi. Ada yang 30 sampai 40 tahun hadisnya, ada yang 40 tahun, ada yang 51 tahun, 52, ada yang 60 tahun. Kalau gitu, kalau kita tidak cerdas memahami itu, berarti salah semua hadis ini, bertentangan satu sama lain. Berarti Nabi salah nih. Loh, katanya Nabi, Al-Mahdi muncul usia 40. Loh, hadis ini kok 51. Gimana? Nabi ini nggak benar? Begitu. Ya, jadi artinya Al-Mahdi keluar bisa dari mana saja. Ini hanya menceritakan keluarnya dari Madinah. Nanti ada hadis lain menceritakan keluarnya dari arah timur. Menceritakan lain keluarnya dari mana. Ya. Jadi momen satu peristiwa penting. Makanya disebut keluar. Jadi jelas ya. Itu saya bantahan poin ke-3. Oke. Jadi jelas sangat keliru ustadz-ustadz akhir zaman mengatakan Al-Mahdi itu mendadak diketahui oleh 7 tokoh. Ini sangat keliru besar. Jelas bantahan itu dengan dalil, Ustaz, ya.
bukan dengan mimpi. Mimpi bagi kita adalah penguat dari hadis yang ada. Nah, mimpinya ternyata terjawab. Oh, Al-Mahdi akan ke Madinah ternyata, memang. Ya. Makanya Ustadz, tolonglah ya, ikuti kata Nabi bahwa kita harus mempelajari mubasyirat yang benar. Baca dulu, ada 51, 52, sampai 53 hadis tentang mimpi. Hayati dulu, belajar lagi dari nol tentang hadis mubasyirat ya. Saya kira itu saran saya kepada Anda semua nih. Saran dari orang bodoh kepada orang pinter ya. Bab berikutnya. Bahaya nih. Ya. Ini yang bahaya nih. Saya perhatikan, ini kok pada kepalanya pada nggak kelihatan ya di belakang. Jangan sampai pada tidur. Ternyata menarik sekali nih. Ustadz akhir zaman, kiai-kiai, syekh dan sebagainya, saya melihat dengan sangat jelas justru mereka akan menggiring kepada Al-Mahdi palsu. Apa argumentasinya? Ini perhatikan. Ustadz, ya, Zulkifli Ali, kemudian Arazi, kemudian Ihsan Tanjung, ya, kemudian Rahmat Baihuni, siapa lagi Ustadz? Banyak lagi lah ya, kurang lebih. Saya akan bisa buktikan bahwa Anda justru menggiring kepada Al-Mahdi palsu. Pertama, ini kalau saya jelasin satu, waduh nggak keburu ya. Ini saya 10 seri aja udah dipadet-padetin. Saya minta ustadz belajar lagi lah kemunculan Al-Mahdi yang dibayat di Mekah. Sudah berapa kali tuh Al-Mahdi yang dibayat di Mekah? Al-Mahdi palsu. Karakteristiknya sama. Perhatikan. Makanya mohon maaf, cerdas sedikit lah. Ya, karena Anda sudah menjerumuskan banyak orang, maka saya meminta cerdas sedikit. Saya sekali lagi tajam bagai silet lidah saya karena memang Allah sudah marah kepada Anda. Ya. Bahkan dimimpikan oleh salah satu helper kita, Allah marah kepada Ujma dan yang lainnya akhir zaman karena Anda semua justru menutupi kebenaran. Bahkan Anda lupa tadi tentang poin pertama pun Anda tutup-tutupi itu seolah-olah. Padahal jelas sekali orang memaksa Al-Mahdi dari Mekah untuk keluar. Berarti kan orang sudah tahu. Ya, dari Madinah kan keluar. Jadi orang tahu dari Madinah sudah tahu bahwa Al-Mahdi itu ini gitu loh. Bukan pada saat terjadinya tawaf mendadak tahu. Wah ini dia Al-Mahdi gitu. Anda berarti nutup-tutupi itu kebenaran hadis itu dan menutup-nutupi itu sifat Dajjal ya. Jangan sampai Anda semua menjadi kaki tangan Dajjal untuk menutupi Al-Mahdi yang sesungguhnya ya. Jangan mau. Kan Anda bergelar dokter nih ya. Ciri-ciri silakan pelajarilah. Mungkin teman-teman di sini di rumah bisa googling aja deh ya. Banyak sekali nih. Ciri-cirinya begini, sama nih. Perhatikan. 1. Kemunculannya mendadak, tanpa tanda-tanda. Tuh. Utusan Allah yang sebenarnya selalu ada tanda-tanda dari Allah. Agar manusia berpikir. Nabi saja ada tanda-tanda. Makanya ketika kaum Yahudi, kaum apa tuh lupa saya. Saya ini kan orang yang nggak menghafal karena saya bukan ustadz. Bukan mencari uang dari ceramah saya. Jadi nggak perlu saya hafal. Saya perlu cukup membaca, dipahami, dianalisa, ini keyakin saya. Saya begitu. Jadi saya lupa kadang-kadang. Karena kalau Anda kan memang harus dihafal, karena Anda kan insya Allah kelihatannya cari uang dari ceramah kan. Jadi harus dihafal memang. Kalau saya tidak. Kaum Yahudi kalau tidak salah ya, justru datang ke Mekah ingin, karena tanda-tanda alam sudah terjadi, ini kelahiran Nabi. Nabi saja ada tanda. Al-Mahdi juga begitu, sudah jelas sekali
aku kabarkan berita gembira bahwa Al-Mahdi sudah diutus ketika terjadi gempa-gempa. Nah itu tanda-tanda yang sudah pernah dibayat. Ada banyak loh ternyata dibayat di Mekah itu. Yang terkenal fenomenal ada 3 yang dulu Syiah sampai harinya ratusan orang meninggal kan. Juga siapa itu loh, lupalah saya. Tidak ada tanda-tanda alam sesuai dengan hadis, teks hadis. Satu. Yang kedua, ciri-cirinya mengingkari hadis-hadis Rasulullah SAW. Justru mengingkari. Contoh, Ahmadiyah. Padahal jelas hadisnya harus dibayat dulu. Ghulam Ahmad katanya Al-Mahdi. Lu gimana? Imam Mahdi gimana? Orang belum pernah ada rekaman dibayat kok di Mekah itu. Di Ka'bah. Ini mengingkari. Ya. Kemudian tiba-tiba tanpa kita bisa nilai, sayalah Al-Mahdi atau pengikutnya, inilah Al-Mahdi. Harus kita bayat. Tanpa kita bisa menilai. Ya. Kayak tukang sulap. Tuh ketiga, ya. Jadi persis nih giringan ustadz-ustadz nih. Ya. Ini giringan ustadz-ustadz yang sampai ketiganya ustadz-ustadz yang ngomong gini. Tiba-tiba muncul. Ya. Kemudian tidak ada tanda-tanda. Padahal tanda-tanda sudah, tapi lupa tidak dikutip tanda-tanda bahwa Al-Mahdi itu sudah memberikan beritanya ketika gempa. Sudah ada. Tapi ustadz jarang ngomong ini. Kenapa? Saya juga heran. Makanya dari 3 tanda ini, Anda ustadz-ustadz justru menggiring kepada Al-Mahdi palsu nanti. Ya. Yang ketiga, mengkultuskan, mengagungkan diri. Ini dia. Biasanya yang orang mana tuh? Yang dibayat itu, orang Indonesia tuh. Oh, saya Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ya. Pernah nonton nggak? Ada itu rekamannya. Jadi mengkultuskan diri, mengagungkan diri. Nah, kemudian ya biasanya ada penggalangan massa. Ya mereka tuh punya massa dulu, baru dibayat ya. Ada proses bikin organisasi dulu atau apapun dulu. Nah, Muhammad Qasim tidak. Kepada saya pun tidak pernah menginstruksikan bikin majelis gajah. Majelis gajah jauh sebelum saya ketemu Qasim. Tidak ada. Muhammad Qasim tidak pernah, Kang Diki, bikin organisasi ya, kemudian diaktekan, kemudian bikinlah, begini-begini, namanya begini. Nggak pernah. Saya bahkan berkali-kali nanya, bro, apa yang perlu saya buat? Apa yang perlu saya gerakan? Apa perlu saya melakukan manuver-manuver khusus? Dia bilang, tidak ada bro, sebaran mimpi saja itu perintah Allah. Tuh. Ini kalau Al-Mahdi palsu biasanya punya organisasinya dulu, tercatat di pemerintah organisasinya, kemudian ada organisasi baru dianggap Imam Mahdi. Cirinya begini semua. Yang berikutnya, menampilkan sebagai orang soleh. Padahal kemarin sudah dibahas, ya sudah sangat telak sekali. Tidak mungkin Al-Mahdi soleh. Silakan nonton rekaman sebelumnya. Mustahil. Dari hadis yang ada, saya tidak ulang. Waktunya tidak cukup. Tapi intinya Anda nonton, yang baru nonton ini, nonton sebelumnya. Ya, seri kedua. Saya coret, mustahil Al-Mahdi itu orang soleh. Dengan isyarat terakhir, Al-Mahdi harus diislah. Ya. Baik. Ini membantah juga siapa? Dr. Zulkifli Ali. Orang alim katanya. Dengan mengatakan bahwa Muhammad Qasim bukan orang alim. Futur dalam ibadah dan sebagainya. Tapi justru hadis mengatakan no way. Tidak mungkin, mustahil Al-Mahdi sama akhlaknya seperti Nabi Muhammad SAW. Silakan nonton sebelumnya. Mengaku mendapat wahyu. Ya. Padahal Al-Mahdi yang sebenarnya sudah dikunci sama Nabi. Tidak ada lagi petunjuk dari Allah langsung kecuali dalam bentuk mimpi. Dikunci dari awal. Melanggar lagi. Ketemu Jibril lah. Wah, macam-macam lah. Dalam keadaan sadar ya.
Dalam keadaan mimpi, ya bisa. Ketemu Allah di balik tabir dalam keadaan mimpi bisa. Ketemu malaikat Jibril dalam keadaan mimpi bisa. Dalam mimpi itu semuanya bisa terjadi. Oke? Karena itu isyarat. Banyak harus ditakwilkan. Yang berikutnya, berperilaku agresif. Nah, agresif nih. Tuh. Jadi, Al-Mahdi palsu yang banyak digadang-gadang oleh banyak pihak. Sama ternyata kalau saya pelajari nih. Saya pelajari semua nih. Al-Mahdi yang sudah pernah dibayat di Mekah, saya pelajari. Karakternya gini, saya browsing, siapa ini. Ternyata sama ciri-cirinya gini. Nah, ustadz-ustadz akhir zaman menggiring ke sini semua. Makanya, dengarlah, wahai ustadz-ustadz akhir zaman, Anda sudah banyak. Nanti, resikonya Anda menyesatkan orang, sudah jelas banyak menyesatkan. Dengan pendapat-pendapat Anda justru yang lemah di dalam berdalil. Ya. Yang kedua, Anda lupa tentang sejarah orang-orang yang sudah pernah dibayat di Mekah. Ciri-cirinya mirip begini. Dan Anda justru menggiring opini seperti ini. Mendadaklah, kemudian apa tadi tuh? Saya lupa lagi. Ya, tanpa tanda-tanda sebagainya. Tidak disebutkan, seharusnya Ustaz lebih banyak ngomong. Ini loh, ada hadis yang mengatakan bahwa Al-Mahdi itu sudah menyampaikan berita. Ayo kita cari nih. Karena dalam hadis dia sudah diutus. Harusnya itu yang jadi tema. Ya, bukan selalu membantah. Nggak mungkin. Tiba-tiba Al-Mahdi muncul di Somet. Dibunuh kali sama Yahudi. Aduh. Saya mendengar pernyataan semua itu, semua ngomong gitu tuh. Araji ngomong gitu, Zulkifli Ali ngomong gitu. Siapa lagi? Ihsan Tanjung juga ngomong gitu. Bagaimana? Oh, Al-Mahdi diakui, dibunuh Yahudi. Aduh. Kalau Anda ngomong gitu, kembalilah ke SD deh. Belajar lagi ke sekolah dasar. Ustadz, tolong dong, sejarah Nabi juga begitu, ancamannya banyak. Tapi Allah selamatkan pada detik tertentu. Ayo dong, malu saya ngedengernya. Ya, mudah-mudahan ini tersampaikan. Ini tolong teman-teman semua yang nonton ini, baik yang sekarang maupun nanti, sampaikan kata-kata ini ya, share ke link-link mereka. Karena saya juga sering share-share ke mereka, cuman nggak pernah tanggepin. Tapi saya juga akan, ini semua 10 share ini saya akan sampaikan ke ustadz-ustadz melalui WhatsApp. Ya. Malulah ngomong begitu. Masa Allah tidak punya kuasa untuk melindungi utusannya? Sejarah juga begitu. Nabi Isa mau dibunuh, digantikan dengan yang serupa. Ayo dong, come on. Aduh, kok jadi on begini sih Ustadz. Saya tuh gergetan gitu. Apa Anda nggak pernah belajar dari para utusan Allah? Allah pasti lindungi ini. Aduh, kok jadi on begini sih Ustadz. Saya tuh gergetan gitu. Apa Anda nggak pernah belajar dari para utusan Allah? Allah pasti lindungi ini. On semua sih Ustadz. Aduh, mohon maaf. Gergetan saya mendengarnya. Saya tuh kadang-kadang kalau ngomong Ustadz akhir zaman, ngomong Al-Mahdi suka mengelus dada. Ya Allah, kok seperti dibutakan pemikirannya gitu ya. Tetapi terjawab oleh mimpi Muhammad Qasim. Apa coba? Ustadz sekarang, ulama-ulama sekarang buta dalam keadaan buta. Tuli. Terus, apa lagi? Banyak itu. Budak. Dan dilengkapi dengan mimpi lain, sedang tersihir Dajjal. Tersihir. Apa contoh salah satu sihir Dajjal? Ekonomi salah satunya. Ternyata mereka memang ngomong begini ada bayarannya semua. Bukan dakwah murni. Yang mana mau coba sekarang siapa? Dr. Araji lah. Araji di sini datang ya ke musola di sini jamaahnya 20 orang. Mohon maaf, mungkin nanti bayarannya ya madulah 2 liter. Mau nggak? Jangankan potong kuping, potong leher saya belum tentu mau sekarang. Kalau sudah punya nama. Susah, nggak mungkin. Apalagi Habib-Habib itu. Jadi Allah tutup hidayahnya. Benar, Allah tutup. Saya pun dari tema 1, 2, 3 sekarang seperti mereka tuh tertutup hidayahnya gitu. Pada terang benerang gitu loh.
sama dengan kelahiran Nabi, terang benderang, tapi semua ahlul kitab menolak. Ya. Jelas saya kira ini pernyataan poin berikutnya bahwa justru ustadz-ustadz akhir zaman ini menggiring kepada Al-Mahdi palsu-palsu. Nah, Al-Mahdi yang benar tuh ada banyak indikatornya. Pertama, kecocokan nama dirinya sudah disampaikan kemarin. Ya. Kemudian ciri-ciri fisik wajahnya nanti berikutnya saya sampaikan. Ya, dan sebagainya. Pokoknya biasanya benar-benar sesuai dengan hadis, teks hadis. Ditambah dengan penjelasan kita mubasyirat. Karena kita orang berprasangka baik, sa'mina wa ta'na kepada Nabi, bahwa petunjuk di akhir zaman tidak ada lagi kecuali mubasyirat, kita ikutin. Alhamdulillah dapat hidayah semua. Dan anehnya yang ikutin Nabi itu orang-orang bodoh begini nih. Ya. Begitu, Masya Allah, saya gergetan ini. Katakanlah ada ustadz yang ngomongin, wah, kemarin ya ada yang nanya. Ada yang ngasih tahu saya, Kang, ustadz akhir zaman tidak ingin melihat hadis muncul dari arah timur dengan panji hitamnya, katanya dianggap doib, Kang, katanya. Oh gitu ya. Tapi aneh bin ajaibnya, ustadz-ustadz itu banyak mengutip hadis doib. Tuh. Untuk kepentingan hawa nafsu mereka ketika muncul Muhammad Qasim. Nah ini dia ngutip-ngutip yang menguntungkan dia. Karena sudah terlanjur nolak Muhammad Qasim, akhirnya terus mempertahankan ini. Nah ini sifat Dajjal ini. Hati-hati ya, Anda semua nih akhir zaman. Jangan-jangan Anda menggiring kepada Dajjal palsu nanti ya. Oke. Contoh nih, jelas sekali waktu pertemuan dengan podcast dengan Mas Ali Untung dengan Zulkifli Ali, dikutiplah hadis doib semua itu. Kabar burung malah menurut saya sih ya. Contoh, ada tai lalat pipi kanannya, itu hadis doib itu. Bibir atas dan bawahnya sama tebalnya, katanya macam-macam, bicaranya gagap. Tidak pasti mengucapkan huruf ro. Ya begitu ya. Giginya renggang. Ternyata setelah saya cari tahu, bingung kok hadisnya nggak ada. Ternyata ketemulah. Dan itu ternyata banyak ulama mengatakan ini hadis doib. Ya. Oke. Anggap saja ini jadi, oh terus memanjang jenggotnya gitu ya. Itu tuh. Termasuk itu. Dan banyak lagi. Pernyataan Zulkifli ini. Oke lah. Katakanlah hadis ini ternyata nanti sahih. Ini pun cocok dengan Muhammad Qasim. Ayo. Cocok dengan Muhammad Qasim. Muhammad Qasim ada tai lalatnya kecil di sini. Karena saya sering pijat semuanya, ada tai lalat. Nah, kan? Cocok. Ustadz Zulkifli Ali, cocok. Kalaupun ada ngutip hadis doib. Bibir atas dan bibir bawahnya tebal sama. Ya saya perhatiin, bener. Sama. Nah, bicaranya gagap tuh begini. Ayo dong lah, come on ya. Hadis Nabi itu semuanya, bukan semuanya, sering harus ditakwilkan, ditafsirkan. Muhammad Qasim itu gagap juga, tapi bukan begitu. Tapi dia kagok, pemalu, grogi. Ketika pertama kali saya suruh muncul di live langsung dengan wawancara langsung ya dengan live melalui apa itu? Bukan live tanya jawab itu meeting Zoom. Itu kan dipaksa-paksa. Dia bilang, saya nggak biasa, saya malu, saya nggak mau, takut ada pertanyaan-pertanyaan yang gimana-gimana. Enggak, saya, oke lah katanya, kamu dampingi saya di sebelah. Iya, oke, saya dampingi. Gitu. Nah, itu gagap. Artinya bisa jadi begitu, ya. Nah, banyak lagi lah yang sebetulnya, kalaupun Anda ini menjadikan hadis, ya, dalil, untuk menguatkan pikiran Anda, maka banyak juga yang cocok dengan keadaan Qasim, ya. Tapi saya cenderung
Nanti berikutnya nih, kenapa ini sebaiknya diabaikan? Oke, masih ada ya. Karena tadi sudah disebut-sebut tentang ciri wajah, tanda-tanda Al-Mahdi itu juga harus sesuai dengan teks hadis, maka saya sampaikan begini. Kebetulan Zulkifli Ali kemarin dengan Ari Untung menyatakan ini. Muhammad Qasim tidak sesuai, ininya sudah botak ke bawah katanya, ke atas gitu kan. Benar, rambutnya tebal. Lah Muhammad Qasim udah mau botak bagian kepala atasnya. Iya, benar. Bro, saya bacakan hadisnya. Ini sahih hadis saya ya, dari Abu Daud 3736. Saya ambil kutip yang pentingnya saja. Dahinya lebar dan hidungnya mancung. Brother, ya, Anda-anda yang dibutakan, ya, saya sudah melihat langsung, meneliti langsung Qasim. Dan Masya Allah benar. Saya dulu ketika menginjak pertama kali di Pakistan, saya langsung teringat ciri-ciri, waduh, orang Pakistan mancung-mancung hidungnya ya. Bagaimana kok Nabi Muhammad kok mencirikan hidung mancung di tengah orang mancung? Saya jadi bingung tuh, waktu itu. Ternyata saya kaget ketika ketemu langsung Muhammad Qasim, saya ingat dua ciri itu. Dahinya lebar sama hidungnya mancung. Masya Allah, hidungnya mancung banget. Di atas rata-rata orang Pakistan. Bahkan karena saya sering melihat hidungnya, dia mungkin tahu saya melihat hidungnya. Dia bilang, kamu melihat hidung saya terus ya? Ya, saya malu katanya. Loh kenapa malu? Ya kayak burung katanya. Burung yang hidungnya panjang tuh ya. Ada burung yang hidungnya gede itu. Kayak burung dia bilang. Nah, benar. Kemudian dahinya lebar. Bro, ayolah cerdas. Come on, cerdas dong. Aduh, begini. Kapan itu kalau terus dipakai hadis ini ketika Al-Mahdi sudah kayak kakek, sudah tidak sesuai lagi. Dahinya lebar. Bisa jadi sudah botak semua. Lihat pertama kali muncul. Itu yang paling akurat. Jadi, Anda Zulkifli Ali, cerdas-cerdas sedikit lah. Anda tuh harus bisa memilah kapan Al-Mahdi menjadi orang soleh, kapan Al-Mahdi jadi orang biasa, kapan Al-Mahdi itu hebat, kapan begitu, pilah-pilah dong. Aduh, saya orang bodoh aja bisa kok. Nih, ini teman-teman nih, cerdas semua nih, padahal tidak ada latar belakang agama. Tapi karena Allah buka hidayah, maka semuanya menjadi paham. Terbukalah hidayah itu. Anda semuanya kesombongan ilmu kalau saya lihat. Saya perhatikan tuh, Masya Allah, ini banyak yang sombong akhir zaman itu. Ya. Sehingga tidak pernah mau berprasangka baik, justru Anda melanggar perintah Nabi. Perintah Allah. Untuk tabayun. Anda tidak pernah tabayun. Jangankan ke Pakistan, ke saya saja yang sering share, nggak pernah nanya, ini Anda percaya Qasim ya? Ini gimana? Siapa yang pernah datang ke Qasim? Harusnya begitu. Ketemu, datang kalau bisa ke sini. Saya pun kalau dipanggil saya mau, bayangin. Saya ini bukan anak buahnya, bukan siapa-siapa. Ya. Saya tidak pernah nerima duit seperak pun dari dia. Kalau dipanggil saya mau. Bersedia? Bro, boleh nggak datang ke kantor saya? Misalnya Zulkifli Ali ya. Kalau perlu ke Padang. Saya sibuk nih. Cari duit, dari ceramah, sibuk. Anda bisa nggak datang? Saya akan datang. Saya ongkos sendiri. Ke Padang. Di rumahnya ya. Ongkos sendiri. Boro-boro begitu. Masya Allah. Anda ini sudah tertutup hidayahnya. Anda justru melanggar perintah Nabi. Tidak pernah tabayun. Ente ngomong tentang Muhammad Qasim. Ngaco lagi. Nggak ada yang benar tuh. Saya perhatikan. Dari kata-kata terhadap Muhammad Qasim nggak ada yang benar satupun. Ya. Kenapa nggak benar? Saya berhadapan langsung 6 bulan dengan Muhammad Qasim.